Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua murid santri dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini guru pun juga selalu dan masih mendapat dan diberikan kesempatan untuk selalu menyampaikan hal-hal yang semoga bermanfaat, khususnya bagi para santri dan murid juga para pemirsa. Baik para santri dan murid, sebelum guru melanjutkan dari video yang kemarin-kemarin dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat, guru sedikit memberikan sesuatu hal yang wajib dan harus dipahami. Sesuai dengan judul ini, guru videonya diberi judul Melihat Keberuntunganku. Sudah banyak ilmu pengertian dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, maka guru pun berkewajiban dan mengingatkan, jangan sampai kita, terutama yang mempunyai ilmu, kita di dunia ini selalu mendapatkan kerugian, karena ilmu, pengertian, pengetahuan semua sudah dibagi kepada murid dan santri juga para pemirsa. Yang dimaksud jangan sampai rugi bagaimana guru? Satu, tatkala ilmu sudah kalian dapat dan ilmu sudah Anda mengerti, lantas dari faktor ekonomi Anda sangat buruk, itulah kerugian besar bagi manusia atau orang yang berilmu. Sesungguhnya orang berilmu tidak ada kerugian di dunia, bahkan sampai di akhirat. Terutama yang pokok sekarang kita, Anda di alam dunia. Maka guru menasihatkan atau memberikan judul video ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama di dunia, dengan kata keberuntungan. Keberuntungan ini manusia, terutama yang di Indonesia menyebutnya rezeki atau bahasa umumnya adalah hoki. Para pemirsa, sesuai judul ya, melihat keberuntunganku atau melihat hokiku atau melihat rezekiku. Khususnya murid dan santri, jangan sekali-kali Anda mendapatkan kerugian di dunia tatkala sudah melakukan ilmu, ekonomi Anda tidak tumbuh. Ya. Kalau toh membahas tentang keberuntungan atau hoki atau rezeki, dipahamkan melalui video ini. Sesungguhnya permasalahannya sangat kompleks, ya. Tapi di situ ada dua hal yang pokok bagi bangsa manusia tatkala membahas tentang rezeki, ya. Satu yang pokok diajarkan bahwa manusia ini ada yang disebut badan jasmani, ada juga yang disebut badan rohani. Kedua-duanya harus sinergik, kedua-duanya harus terhubung. Bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri, banyak manusia sudah melakukan ritual atau spiritual, atau sudah berhajat, atau melakukan banyak hal terobosan. Namun banyak juga manusia yang belum mendapatkan perkembangan ekonomi. Sebelum masuk hal yang pokok, guru memberi kesadaran bagi para pemirsa tentang faktor rezeki atau hoki atau keberuntungan. Keberuntungan sejak awal sudah dimulai dan diterangkan oleh guru. Pertama dimulai dari pernikahan. Agar para pemirsa paham dan tidak menuntut kepada dirinya dan tidak menyalahkan hukum alam. Kita manusia, terutama di Indonesia, rumah tangga manusia jejak rekamnya tidak akan pernah ada yang sama. Satu contoh, rumah tangga A, B, C, D. Mulai pernikahan, disitulah rezeki itu atau hoki atau karir ekonomi mulai ditentukan. Guru menganalisa satu contoh, ada rumah tangga. Itu ada yang dimulai dari perawan dengan perjaka. Dari titik itu manusia pun sudah tidak akan pernah sama kebersamaannya. Satu contoh, mungkin pihak perempuan dari jejak rekam yang kalian tidak tahu,
Demikian juga yang wanita tidak tahu jejak rekam si pria, lantas membentuklah rumah tangga. Itulah yang jadi problem bagi bangsa manusia, tidak menyadari apa yang telah dilakukan dan tidak mengerti sebab musabab mengapa manusia itu rezeki kadang tidak baik atau juga rusak. Dan kita pun tidak tahu rumah tangga kadang ada yang satu duda, yang satu gadis. Ada juga yang dari janda ketemu duda. Nah, itulah hal-hal yang menjadikan permasalahan mengapa banyak manusia di Indonesia sudah melakukan hal-hal bagi mereka sudah baik, sudah tepat, tapi faktanya tidak banyak mendapat perubahan tentang ekonomi. Itulah kompleksnya tentang rezeki. Dianalisa sedikit tentang ilmu atau memahami rezeki manusia. Para murid dan santri ya, sebenarnya kalau mengacu kepada makhluk, semua sudah terukur dari Sang Maha Pencipta. Yang dimaksud terukur sesuai kodratnya. Kodrat manusia itu ditentukan dari mulai dibuat, mulai dicipta, mulai dirancang. Dirancang dari orang tua, dari bapak dan ibu bagaimana, dari lingkungan, dari pendidikan, dari karmanya, dari jejak-jejak yang telah dilalui. Ada manusia yang berani, ada yang tidak. Ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya lemah. Itulah yang menjadi problem permasalahan. Dan yang satu lagi ditentukan oleh faktor keadaan atau suatu wilayah atau suatu negara. Tatkala manusianya itu baik, ilmunya bagus, perilakunya bagus, tapi kalau sistem negaranya atau lingkungannya buruk dan rusak, rusak juga ekonomi manusia itu. Sama apa yang ada di negara kita, khususnya di era tahun 2023 Masehi ini. Sistem negara yang rusak sejak sebelum merdeka, dan dipengaruhi juga perilaku kita dan orang-orang tua kita sejak dulu, cara berpikir pun juga tidak tepat. Sehingga menjadikan permasalahan ekonomi yang carut dan marut, sehingga kita pun dalam keadaan pun tidak baik tentang ekonomi. Para pemirsa, guru memberikan sesuatu hal yang sangat manfaat. Bagi siapapun manusia, terutama murid dan santri yang sudah melakukan barangkali ritual atau spiritual, namun rezeki pun perkembangannya kurang bagus. Apa yang Anda harus lakukan? Satu contoh, guru mengajak berpikir. Berdoa sudah, berhajat sudah, ritual sudah, semua yang dimengerti sudah dilakukan. Tapi perkembangan ekonominya belum tumbuh. Kembali lagi para pemirsa, manusia itu rezekinya sudah tersusun dari terutama suami dan istri, dari angka neptunya, dari wetonnya, dari pernikahannya, dari karmanya, semua itu mempengaruhi. Namun sedikit guru dalam video ini memberikan sesuatu hal semoga bermanfaat. Meskipun dalam keadaan apapun kita akan mendapatkan perubahan. Satu contoh para pemirsa, tatkala manusia sudah melakukan spiritual tentang gaib, tentang batin, namun rezekinya belum bagus. Ini yang harus kita kontrol bagi para pemirsa. Benarkah kita sebagai manusia sudah standar sebagai makhluk? Ini kadang manusia yang sering ya. Ritualnya dikuatkan, tapi perilakunya yang kurang baik. Ada di dunia manusia perilakunya bagus, pikirannya sehat, tapi tidak mempunyai spiritual. Tatkala ada makhluk atau manusia, kedua-duanya sudah dilakukan. Pikirannya sudah bagus, spiritualnya sudah bagus. Mengapa rezekinya belum berkembang baik? Itulah yang disebut kodrat. Biarkan kodrat mengalir sesuai kemauan si kodrat. Karena bagi manusia itu semua sudah maksimal. Tapi melalui video ini guru memberikan suatu gambaran. Tak akan pernah ada kesempurnaan ritual manusia. Mengapa? Karena kita manusia adalah tidak mengerti apa yang kita lakukan sejak kecil. Mungkin bagi kita benar dan baik, tapi bagi hukum alam adalah salah. Satu contoh para murid dan santri yang dalam kondisi sekarang tahun 2023 Masehi, guru mengingatkan terutama bagi murid dan santri ya. Tatkala santri dan murid sudah melakukan sesuatu apa yang diajarkan guru, meskipun tidak maksimal, tapi rezeki belum berkembang baik. Mulailah dengan kehidupan yang nyata.
Yang dimaksud kehidupan nyata apa, Guru? Kehidupan kita keseharian ini coba dikontrol ya. Satu contoh begini, sedikit Guru bercerita, 2 hari kemarin Guru masuk di alam atau kalian menyebut jalur langit. Di dalam jalur langit di sana, Guru mencarikan solusi, mencarikan terobosan khususnya bagi murid dan santri dengan kondisi negara yang sudah rusak ini bagaimana. Satu contoh Guru sedikit bercerita. Wahai Sang Pencipta, murid dan santri dan manusia dalam keadaan seperti di negaraku. Tatkala manusia ini sudah melakukan hal yang terbaik bagi manusia itu, namun rezekinya atau hokinya atau keberuntungannya belum baik. Kira-kira apa yang harus dilakukan bagi manusia itu? 2 hari kemarin para pemirsa, Guru diberikan simbol, Guru diberikan suatu gambaran. Datanglah satu burung. Burung itu berdiam di depan Guru. Lantas di situ alam jalur langit menceritakan, wahai si manusia, lihatlah burung itu. Tatkala burung berdiam di depan Guru dan jalur langit sudah memberikan nasihat, lihatlah burung itu. Dengan serta-merta Guru sudah sangat paham. Apa maksudnya? Inilah hal yang penting bagi para pemirsa juga murid dan santri. Maka untuk menganalisa tentang faktor rezeki atau keberuntungan para pemirsa, alam, jalur langit atau Tuhan atau dewa memberikan simbol seperti burung. Diulaslah oleh Guru tentang filsafatnya burung. Lihatlah para pemirsa, burung itu dalam keadaan apapun, ada yang di kutub sana, ada yang di tempat panas, ada dalam negara keadaan perang, ada gunung meletus. Rata-rata burung itu mampu membesarkan anaknya. Setahu saya dengan mempelajari burung itu, 99% semua burung itu berhasil membesarkan anaknya. Dalam artian, tatkala manusia itu sedikit mempunyai perilaku seperti burung layaknya makhluk, kita untuk membesarkan anak atau keluarga, kita pun tak akan pernah ada kesulitan tentang faktor ekonomi. Yang paling unik para pemirsa, burung tidak mengerti ilmu ketuhanan, burung tidak mengerti hukum-hukum Tuhan. Secara keilmuan substansi, burung itu tidak mengerti sedulur papat limo pancer, tidak mengenal Tuhan di dalam jiwanya burung. Namun faktanya makhluk burung mampu membesarkan anaknya. Sedangkan bangsa manusia terpelosok dengan atas nama Tuhan, kadang pun terpelosok dengan sedulur papat limo pancer. Tapi faktanya untuk membesarkan keluarganya tidak mampu dan kesulitan dan hal-hal banyak menjadi alasan. Lantas apa yang kita simpulkan dari cerita burung dari jalur langit? Para pemirsa, analisalah hidupmu sendiri-sendiri. Burung itu tanpa ilmu mampu membesarkan anaknya. Burung itu setelah keluar dari sarang, para pemirsa, sebelum mencarikan makan dari anaknya, tatkala burung itu keluar sarang, burung itu berdiam diri di sekitar sarangnya atau di depan sarangnya. Semua burung sebelum mencari makan, burung itu di depan sarangnya. Dia membenahi sayap-sayapnya, membenahi parungnya, membenahi cakar-cakarnya. Kadang-kadang burung di situ pun berbagi dengan pasangannya sebelum mencarikan makan kepada anaknya. Dan di situ ada hal yang paling pokok juga. Burung itu mengikuti putaran alam dengan simbol perjalanan matahari. Maka burung kalau pagi bangunnya jam berapa, dia selalu tepat. Pulangnya pun juga selalu tepat. Itulah burung sebagai makhluk. Namun kita sebagai manusia, kita pun kadang lepas kontrol. Dengan kecerdasan, dengan pemahaman, dengan sok tahunya kita,
sehingga kita tidak bisa mengikuti standar alam. Sejak itulah kita mendapatkan problem tentang membesarkan anak atau mengatur keluarga tentang ekonomi. Nah, inilah sedikit para pemirsa tentang filsafat burung itu apa. Maka melalui video ini bagi para pemirsa, khususnya murid dan santri yang sudah mengikuti cara berpikir guru tatkala rezeki belum baik, ikuti hal yang sederhana. Burung sebelum pergi, dia berdiam diri. Artinya ada waktu yang longgar, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk persiapan sebelum aktivitas. Kita kadang lupa, satu contoh aktivitas kita jam 7. Kita setelah mandi langsung berangkat melakukan aktivitas. Nah, itulah kesalahan kita. Secara hukum metafisika dan pikiran kita belum ada persiapan. Itulah problem sejak awal. Pentingnya kita membuat lapang atau longgar atau memperluas keadaan. Apa yang dimaksud guru? Guru pun memberikan nasihat. Satu contoh para pemirsa, biar Anda tidak berpikir sulit. Sebelum Anda melakukan kegiatan kita apapun, satu contoh kegiatan Anda jam 6. Bangunlah jam 5 atau setengah 6. Duduk diam. Kalau suka ngopi, ngopi rokok. Kalau suka berbagi dengan keluarga, berbagilah sedikit. Barulah persiapan untuk mencari nafkah atau bekerja atau melakukan aktivitas. Itu nanti hasilnya guru bisa menggambarkan. Itu 80-90%. Alatnya, caranya seperti itu. Sederhana, mulai hal-hal yang bermanfaat. Satu contoh para pemirsa. Kadang kita sebagai manusia, terutama kaum pria, kita selalu mengandalkan seorang wanita yang di rumah. Kita pun tidak mengontrol dengan keadaan kita. Satu contoh, bangunlah pagi sebelum aktivitas. Di rumah kita banyak pekerjaan, mulai yang paling ringan. Ada filsafat di era sekarang dan guru pun sudah memberi statement. Mulailah kehidupanmu dari kamar tidur. Begitu bangun, usahakan lakukan. Bersihkan tempat-tempat tidurmu. Tempat-tempat yang belum bagus ditata rapi. Kalau toh masih belum ada kerjaan, guru selalu memberi nasihat ini sangat simpel, tapi ini dilupakan bangsa manusia karena kita rata-rata dituntut dari kebutuhan. Di dapur banyak pasti sesuatu hal yang kotor, mungkin gelas, piring. Kita sedikit bisa membenahi atau membantu keluarga kita. Mungkin kalau kita punya rumah, kita bisa sedikit mulai nyapu atau membersihkan apapun. Meskipun kita mempunyai pembantu, tapi hal-hal itu wajib kita lakukan. Karena apa? Itu nanti akan mempengaruhi cara kerja, mempengaruhi keberuntungan kita ke depannya. Itulah para murid dan santri, guru memberi nasihat. Lakukan hal kontrol. Bukan berarti harus bangun pagi ya para pemirsa. Satu contoh, karena ada juga burung itu cari makan itu di waktu malam. Dia pun berhasil membesarkan anak-anaknya. Artinya tidak harus bangun pagi. Tapi lapangkan, luaskan waktumu sebelum membuat aktivitas kerja. Kalau toh aktivitasmu jam 6 malam, lakukan jam 5 sudah dimulai, duduk santai, berbagi dengan keluarga. Hal-hal untuk mendiamkan diri. Melalui video ini, guru menasihatkan, lakukan khususnya murid dan santri, dan bulan ini pun sudah tepat, ini setelah bulan Baburiat atau bulan Mulut. Secara keilmuan yang kemarin-kemarin kita melakukan yang disebut di bulan Selo, melakukan sesaji uang. Pada bulan ini sejak tanggal 18 kemarin, ini seharusnya para murid dan santri yang melakukan ritual bulan Ramadan kemarin. Pada 18 kemarin bulan ini, rezekimu, keberuntunganmu mau tidak mau secara konsep, ini harus tumbuh lebih baik. Bagi yang kemarin-kemarin sudah baik, mulai tanggal 18 kemarin sampai tanggal 30 Syawal, rezekimu harus berkembang sangat baik. Karena apa?
karena ini konsepnya alam atau konsep ilmu yang kita lakukan. Dengan demikian guru menasihatkan, barangkali bagi murid dan santri yang kadang terlalu nyaman bangunnya terlalu siang, bangunlah agak pagi. Bagi kalian yang waktunya terlalu kalian sempitkan, luaskan sedikit. Kalau toh waktu sudah Anda luaskan, buatlah kegiatan Anda sedikit membantu yang di rumah. Masih banyak pekerjaan di rumah. Mungkin sepatu yang kotor, sendal yang kotor, sepeda motor yang kotor itu bisa dilap, bisa dibersihkan. Mungkin juga mobil yang masih kurang bersih juga dibantu untuk keluarga membersihkan. Lakukan hal-hal yang sangat simpel itu. Pengaruhnya sangat besar. Mengapa guru? Karena ritual para murid dan santri Anda sudah melakukan. Tinggal faktanya atau aktivitas konkretnya yang Anda harus berubah. Semoga video ini betul-betul kalian mampu untuk merubah kehidupanmu. Tapi guru pun menasihatkan, sesungguhnya merubah kebiasaan manusia tidak semudah yang Anda gambarkan. Seperti para pemirsa juga, tatkala kebiasaan Anda bangunnya siang, Anda merubah bangun lebih pagi, meluaskan waktu untuk hidupmu dan keluargamu, Anda pun butuh tantangan yang sangat besar. Sesungguhnya manusia dipengaruhi dari kebiasaan. Sesungguhnya paling sulit adalah merubah kebiasaan yang buruk. Semoga dengan kesadaran dari video ini, para pemirsa khususnya murid dan santri yang berharap keberuntungannya lebih berkembang, luangkan waktu yang agak luas sebelum kita aktivitas. Semoga video ini mampu membuka dan mengarahkan ekonomi keberuntungan para murid dan santri lebih bagus mulai hari ini, terutama menjelang sampai di bulan Syawal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.